perkembangan teknologi, permintaan akan konten multimedia yang dinamis dan interaktif semakin meningkat. Dalam bab ini kita akan mempelajari teknik yang terlibat dalam mengolah data untuk menciptakan produk multimedia interaktif yang menarik dan responsif. Dengan memahami langkah-langkah ini diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghasilkan produk multimedia yang inovatif dan sesuai dengan tuntutan pasar yang terus berkembang. Baik, yang pertama adalah pengolahan data Adobe Flash. Dalam materi Adobe Flash yang berhubungan dengan data yang bersifat dinamis atau fleksibel, memang ada beberapa metode atau beberapa tools tambahan yang mampu berkolaborasi dengan Adobe Flash. Di antaranya adalah bahasa pemrograman PHP, aplikasi database MySQL, SQLite, dan XML. Pada poin ini hanya dibahas sekilas mengenai bagaimana Adobe Flash mampu berpadu dengan PHP, SQL, dan SQLite dalam pengolahan data dinamis yang nantinya akan disimpan atau dimuat yang disebut dengan database. Next, selanjutnya ada action script pengolahan data. Di sini dibahas tentang pengolahan data pada Adobe Flash secara sederhana menggunakan file.xml sebagai sumber database-nya. Pada poin ini kita akan mempelajari cara membuat aplikasi soal latihan yang database soalnya nanti akan Anda masukkan pada file.xml. Baik, dikarenakan terlalu banyaknya step dan cara-cara yang dilalui, maka saya akan menjelaskan secara singkat saja. Ya, kami nggak mencantumkan karena terlalu banyak sehingga nanti terlalu memakan waktu panjang. Jadi pertama kita buka dokumen dari Adobe Flash, dokumen baru. Nanti beri nama sesuai dengan soal latihan. Nanti ukurannya di 800 x 600 pixel, dan kemudian di sana buat layer pertama buat layer background dan nama background. Terus kita import backgroundnya dari library, import library, pilih background yang diinginkan, lalu atur sesuai keinginan dari kita sendiri. Dan setelah itu kita buat title layer baru namanya title. Nanti kita menggunakan teks static itu agar tidak bisa solid. Beri judul tentang soal-soalnya. Setelah itu kita buat sebuah tag dinamis untuk tempat dari nanti database dari datanya akan diikut ke situ. Nah, di dalam jangan lupa juga buat teks area situ untuk tempat teks ukurannya yang munculnya seperti apa. Sudah dibuat, lalu kita buat kotak untuk tombol button dan pilih dari tipenya ke button di Ctrl F6. Dan seterusnya kita juga bikin teks statik buat pilihan dari simbol-simbolnya. Dan selanjutnya baru kita buat, jadi totalnya ada 6 layer, terdiri dari background, terus title, terus soal. Itu soalnya nanti dimasukin buat pakai teks dinamik. Ya, kan? Terus soal pilihan itu juga pakai teks dinamik. Nanti agar nantinya database-nya masuk ke sini. Jadi dinamik itu biar fleksibel gitu, datanya kita masuk, tidak statik, tidak mulai manual dari coding, tapi kita bisa ubah dari database langsung. Jangan usah langsung pointer lagi, jadi kita tinggal ubah datanya database, tapi otomatis soalnya ubah lagi. Kebetulan ini contohnya memang agak beda. Ini soalnya tidak layar aja, soalnya backgroundnya dari satu sama kita. Setelah itu baru masuk ke action script. Nah,
Nilainya dulu. Nah, jadi kita kebetulan contoh yang saya bikin ini bikinnya statis karena waktu proses bikin yang dinamik itu ada sedikit kendala di bagian input filenya, jadi kami terpaksa bikin yang statis dulu sebagai contoh doang. Nah nanti kalau dinamis, nah ini kalau dinamis kita nggak usah, soalnya nggak usah ditulis di sini, jadi kita langsung ke file XML-nya aja, buat file XML terus nanti buat soal-soalnya di situ. Oke, kalau XML itu lebih mirip ke HTML, tapi dia tag-nya nggak khusus kayak HTML, jadi dia bisa sesuai selera kita teks. Nah setelah jadi bikin, masukkan aja kode-kodenya, ada di buku di halaman 167, itu ada langkah-langkah lengkapnya. Jika ini teman-teman ingin buat juga, situ ada langkah-langkahnya. Dan ini banyak dari cukup responsif menurut saya. Coba dilihat di sini. Nah ini contohnya untuk statis, karena kalau dinamis satu ini masih statis, soalnya masih diinput ke bagian dari kode action script-nya. Tapi kalau kita pakai yang dinamis, pakai yang XML, kita ininya tuh udah gak usah ditulis di sana lagi, jadi kita bikin XML saja. Nanti kita punya penulis kalau jawab ini kita mau ganti soal ini, gak usah bikin script lagi, jadi kita langsung aja diubah data di XML-nya, otomatis nanti akan berubah soalnya. Itu prinsipnya sama kayak database di web, juga kita pakai SQL untuk database atau PHP itu juga bisa. Tapi untuk contoh aja sekarang itu pakainya XML atau extendable markup language. Coba pilih. Nah, jadi kalau benar itu nanti akan ada frame baru yang muncul, dan sebetulnya kami juga ingin masukkan dari suara kalau salah sound effect-nya, tapi kendala di bagian transkripnya ada dari kita, dan terpaksa kita nah jadi nanti kalau kita benar otomatis nilainya akan terus bertambah, dan kalau salah nggak berguna. Nah, jadi untuk sekilas dari pembuatan aplikasi soal latihan. Jadi bagaimana sih teks dinamis itu? Jadi dinamis itu lebih ke ini, kita lebih fleksibel dan lebih enak gitu kalau bikinnya. Jadi untuk media interaktif berbasis game dan selain itu sangat penting. Disarankan sih untuk dinamis karena lebih fleksibel, untuk misalnya ada update data atau update data itu lebih fleksibel. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Lupa kan? Ya, intinya sih di bab ini kita belajar untuk memahami pengolahan data secara dinamis dan fleksibel. Dan kita juga diharapkan dapat membuat sebuah inovasi dan
kreativitas di bidang multimedia interaktif yang lebih responsif dan lebih dinamis juga. Untuk pengolahan datanya kita bisa menggunakan data yang dinamis, karena untuk data yang dinamis dapat bisa diubah lagi kembali. Sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata salah atau kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.